merubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar. Sebelum kita mengikuti seluruh rangkaian acara pada siang hari yang berbahagia ini, izinkanlah saya, Mas Dalena Batubara, untuk mengawalinya dengan sebuah pantun. Mohon izin Bapak Ibu, catatnya yang kompak ya. Oke, sip. Rumah adat adem betul. Papan disusun sebagai rantai. Kita semua sudah berkumpul. Acara segera kita mulai. Tepuk tangannya, Bapak-bapak juga. Terima kasih. Satu lagi pantunnya ya Bapak Ibu. Banyak ya? Biar lebih semangat ya. Air meriah tanda tak dalam. Air tenang di sebuah telaga. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Bagan Sinemba beserta wakil. Yang kami hormati Ketua Kombel SMA Negeri 2 Bagan Sinemba. Yang kami hormati Ibu narasumber calon guru penggerak Angkatan 9, Angkatan 11 SMA Negeri 2 Bagan Sinemba. Serta yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Dewan Majelis Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri Bagan Sinemba. Sungguh merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri bersama ketika hari ini Rabu 21 Agustus 2024 kita dapat bersama-sama hadir dalam acara penyampaian materi kegiatan Komunitas Belajar Semanda Kuat dengan tema Diseminasi dan Penerapan Pengalaman Budaya Positif oleh calon guru penggerak Angkatan 11 SMA Negeri 2 Bagan Sinemba, Kabupaten Rokan Hilir. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Terima kasih. Salawat beriring salam tidak lupakan kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat sapaannya di kemudian hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demi kelancaran dan keberkahan acara pada siang hari ini, sejenak kita memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa bersama. Doa akan dipandu oleh Bapak Sudarwi SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, para peserta Kombel SMA Negeri 2 Bagan Sinemba yang kami hormati. Sebelum kegiatan komunitas belajar ini, ada baiknya kita berdoa sebentar agar mendapat berkah dalam kegiatan ini. Bagi yang muslim
berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, segala puji hanya bagimu ya Allah, yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di ruang majelis guru ini guna mengikuti komunitas belajar. Ya Allah, ya Rabbi, berkatilah kami kesehatan agar kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan penuh rahmat, ridha, dan kami mendapatkan kemudahan dan juga kami dapat menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh narasumber nantinya, dan kami dapat melaksanakan tugas hari-hari kami dengan ilmu yang telah diberikan oleh narasumber nantinya. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukkanlah kepada kami rahmat, tunjukkanlah pada kami rahmat-Mu, dan benarkanlah apa yang benar menurut-Mu, dan berilah kami kekuatan untuk mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Rabbi, Engkaulah sebaik-baiknya berlindung dan pemaaf. Lindungilah kami semua ya Allah. Maafkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Berkahilah hidup kami ya Allah. Selamatkanlah kami dari dunia maupun akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah rabbi izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMA Negeri 2 Bagan Sinembah kepada Bapak Muhammad Samsurya, SPD-Man. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Ibu narasumber kebetulan CGP angkatan ke-11 yang akan menyampaikan materi pada kesempatan ini, kesempatan komunitas belajar SMA Negeri 2 Bagan Sinembah yang saya hormati. Dan juga saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 2 Bagan Sinembah. Syukur alhamdulillah ya, acara ini, komunitas belajar kita ini diisi oleh narasumber calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua. Dan ini merupakan tugas juga dari calon guru penggerak untuk nantinya bisa menyelesaikan tugas ini sebaik-baiknya, dan materi yang akan disampaikan akan menjadi referensi bagi kita semua untuk pengembangan pembelajaran kita ke depan. Yang jelas manfaatnya nanti pasti ada, tidak bisa tidak. Dan
kegiatan ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana. Tadi saya tanya narasumber berapa jam kegiatan yang dilaksanakan. Kalau mendapatkan sertifikat minimal 2,5 jam, 2 sampai 3 jam. Ya, mudah-mudahan nggak sampai segitu sudah selesai. Dan Bapak Ibu yang sudah mendaftar di Google ya, Google Form itu, insya Allah akan mendapatkan sertifikat. Jadi itu Ibu Bapak yang saya harapkan kita bisa mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada interaksi untuk pengembangan selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Bapak. Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Kombel SMA Negeri 2 Bagan Sinembah kepada Ibu Evi Rentini Susanti, SPD, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai Kombel SMA 2. Di sini tertulis Semandang Kuat. Memang ini kemarin ada pendataan dari Dinas Pendidikan, Kombel di S1 Pendidikan. Kemudian kita dulu awal pembentukan Kombel itu masih namanya Kombel SMA Negeri 2 Bagan Sinembah gitu. Dan karena dia deadline harus hari itu diinfokan, jadi saya buat aja Semandang Kuat. Gitu sesuai dengan kuat itu kan apa kita icon kita ya, kreatif, unggul, berakhlak dan bertakwa. Itu kemudian Kombel ini sebenarnya sudah menjadi salah satu program dari kurikulum, ingin dilaksanakan paling tidak minimal 1 bulan sekali, dengan pemateri adalah Bapak Ibu guru semua. Nanti akan digilir gitu, dikasih tim seperti kita pembina upacara, nanti dibuatkan tim, kita persiapkan dengan matang seperti itu. Dan ini bersyukurnya kita sudah menjalankan 2 kali yang digerakkan oleh calon-calon guru penggerak yang ada di SMA 2. Seperti itu. Memang banyak benefit yang kita dapatkan dari kegiatan Kombel itu. Yang pertama tentunya adalah pengetahuan baru dari rekan-rekan narasumber. Seperti itu. Jadi kemungkinan untuk kedepannya ini akan dibuat secara terjadwal. Untuk Kombel, Bapak Ibu perlu ketahui, untuk konsumsi itu disediakan dari BOS, tapi dengan catatan Bapak Ibu koordinasi. Kami tidak akan bisa menyiapkan dia H-1 itu nggak akan bisa. Jadi ketika mau melaksanakan paling tidak seminggu sudah dikasih tahu supaya bisa disiapkan apa-apa saja yang diperlukan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu sedikit gambaran yang ingin saya sampaikan mengenai Kombel. Untuk materi Bapak Ibu bisa lihat dari PMM. Kita bisa sama-sama belajar lah. Seperti itu. Nanti kalau kita sudah percaya diri, kita bisa tautkan ini ke PMM, kita bisa lakukan secara Zoom, tidak mengganggu jam belajar, bisa malam hari, bahkan kita bisa undang narasumber gitu dari mungkin dari fasilitator atau dari pengawas sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk hari ini Kombel kita yang kedua oleh calon guru penggerak yang ada di sekolah kita, Ibu Fitri dan Ibu Suci. Semoga apa yang disampaikan dapat kita implementasikan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, masuklah kita ke acara yang paling kita tunggu-tunggu pada siang hari yang berbahagia ini, yaitu kegiatan komunitas belajar Semandang Kuat dengan tema Diseminasi dan Penerapan Pengalaman Budaya Positif SMA Negeri 2 Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir oleh calon guru penggerak angkatan 11 kepada Ibu Fitria Yanti SPD dan Ibu Suci Amiki Arisanti SPD, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di ruang majelis guru untuk melaksanakan kegiatan komunitas belajar kita, yang mana pada siang hari ini sebagai pemberi materi dipercayakan kepada kami, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa pula kita mohonkan kepada Allah agar tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kita termasuk kepada umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu moderator cantik yang telah memandu acara pada siang yang berbahagia ini. Dan saya juga sangat apresiasi sekali kepada Bapak Guru hebat, karena pada siang hari ini sudah berada di ruangan kita untuk mengikuti kegiatan kombel kita. Walaupun kegiatan hari ini dengan cuaca yang cukup membuat kita ada sebagian yang kegerahan, tapi semangat Bapak Ibu sekalian saya sangat salut sekali untuk melaksanakan kegiatan kombel kita pada siang yang berbahagia ini. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, pada siang hari ini kami akan membawakan materi terkait dengan diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif di SMA Negeri 2 Bagan Senemban. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas tentang materi, ada hal-hal yang harus kita sepakati dalam pertemuan kita pada kali ini. Bapak Ibu bisa melihat di sini ada kesepakatan forum atau kesepakatan kelas. Ini kesepakatan saya tulis, saya ketik. Namun jika Bapak Ibu memiliki masukan, kita akan tambahkan dari kesepakatan pertemuan kita pada hari ini. Ya, jadi kesepakatan kita yang pertama, berdoa sebelum kegiatan diseminasi dimulai. Tadi kita sudah lakukan ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya saling menghormati. Suai tidak Bapak Ibu? Suai, alhamdulillah. Kemudian aktif selama kegiatan berlangsung. Suai Bapak Ibu? Suai. Kemudian menerima materi dengan hati bahagia dan menyenangkan. Iya, coba Bapak Ibu semua saya mau lihat senyumnya dulu. Ayo yang sebelah sini bapak-bapak, ibu-ibu senyumnya. Pak Yamin, senyum Pak Yamin. Ya, karena ini kesepakatan kita yang keempat, menerima materi dengan hati bahagia dan menyenangkan. Ya, tentu kita tahu ya Bapak Ibu besar sekali dampaknya kepada kita apabila hati kita dalam keadaan senang ya. Jadi ini sangat penting untuk disampaikan. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya nanti setelah kegiatan selesai berdoa setelah kegiatan berakhir. Apakah ini perlu kita tambahkan Bapak Ibu? Cukup? Oke, baik. Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi konsep inti budaya positif. Ya, konsep inti budaya positif kita yang harus kita pahami sebenarnya. Ya. Yang pertama, ini perubahan paradigma belajar Bapak Ibu. Ya, bagaimana itu perubahan paradigma belajar nanti kita akan memahami dengan materi yang insya Allah akan kami sampaikan. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Yang apa sih itu nilai-nilai kebajikan universal? Kan begitu ya. Kemudian lagi motivasi perilaku manusia. Motivasi dorongan manusia melakukan sesuatu itu, berperilaku itu tentu ada motivasinya. Nanti akan kita paparkan. Kemudian ada keyakinan kelas. Kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol guru, dan ada segitiga restitusi. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk kepada perubahan paradigma.
disiplin positif. Bolehlah sekali muter. Ya. Bagaimana sih konsep dasar disiplin positif tersebut? Nah, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Oke, boleh saya minta tolong bantuan Bapak Ibu, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Ada yang mau coba jawab Bapak Ibu? Apa yang terlintas ketika mendengar kata disiplin? Ya Bu Nur, boleh Bu Suci tolong nih ya. Singkat aja ya. Ya, singkat aja Bu, nggak apa-apa. Kalau menurut pengertian saya, disiplin itu salah satu sikap yang terpuji. Salah satu sikap yang terpuji. Oke, beri aplaus buat Bu Nur. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran kita? Bu Desi atau Bu Dia nanti boleh gantian. Iya. Calon ini aja lah. Ya nanti dua-dua kebagian. Iya. Oke ya. Kalau bagi saya, disiplin itu adalah sesuatu yang sudah hadir dalam diri kita untuk sebuah perubahan, dan itu memang dari hati kita. Kalau sesuatu hal tidak dari hati kita sendiri, apapun yang akan terjadi ke depannya tanpa manajemen dari diri sendiri, tetap tidak akan pernah terlaksana. Oke, dari dalam diri intinya ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Dia. Lanjut Bu Desi, satu lagi ya. Oke. Terima kasih Bu Fitri. Masalah disiplin menurut saya itu adalah taat dan patuh. Itu aja. Oke, taat dan patuh. Baik, terima kasih ibu-ibu hebat pada siang hari ini yang sudah memberikan pendapatnya. Baik ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, semua pendapat Bapak Ibu itu benar, ya. Tapi di sini kita akan lihat pendapat makna kata disiplin, ya. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar, Bapak Ibu. Artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, disiplin positif. Ya, disiplin positif itu merupakan sebuah pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku efektif antara guru dengan murid. Ini ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini tadi sudah kita bahas Bapak Ibu ya. Kemudian makna disiplin juga sudah ada. Ini Bapak Ibu, ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Bapak Ibu, motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapat imbalan. Jadi orang melakukan sesuatu itu Bapak Ibu, motivasi ekstrinsiknya yang berasal dari luar dirinya itu ada dua. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Itu ekstrinsik. Nah, yang berikutnya ada motivasi intrinsik, ini yang benar sebenarnya. Jadi orang melakukan sesuatu itu untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran juga pada murid? Apa sebenarnya hubungannya? Menurut saya ada hubungannya. Ya. Kalau anak sudah dibiasakan atau bisa bersikap disiplin, otomatis motivasi belajarnya juga semakin meningkat. Oke, terima kasih Bu Yeti atas jawabannya. Jadi ketika kita sudah bisa menjadikan murid kita memiliki karakter P5, berarti sekolah kita sudah melaksanakan disiplin positif. Nah, ketika murid-murid kita sudah memiliki karakter P5, maka akan tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nilai-nilai kebajikan, ya.
Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut yang berikutnya. Nih, kita masuk kepada teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Jadi ya Bapak Ibu ya. Nah jadi di sini Bapak Ibu ada 3 motivasi sebenarnya seseorang itu melakukan sesuatu. 3 motivasi itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua orang melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila murid melakukan kesalahan? Gimana Pak Indra? Bagaimana reaksi kita ketika kita mengetahui murid kita melakukan kesalahan? Sama seperti di gambar banyak. Ini ya? Seperti ini ya? Seperti ini ya? Ini ya reaksinya ya? Langsung kita muncul taringnya gitu ya? Tanduk 2 ya di kepala. Begitu ya? Tapi saya rasa nggak semua kok seperti itu. Ya Bapak Ibu. Jadi sebaiknya bagaimana reaksi kita Bapak Ibu? Nih, Bapak Ibu ada istilah restitusi Bapak Ibu. Ketika anak melakukan kesalahan, kita melakukan restitusi Bapak Ibu. Apa restitusi Bapak Ibu? Ini dia Bapak Ibu. Restitusi itu menurut buku catatan penggerak Merdeka Belajar yang ditulis oleh Laini dan kawan-kawan tahun 2023 di halaman 54. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini Bapak Ibu, restitusi. Nanti akan dipaparkan lebih lanjut oleh Bu Suci. Oke ya. Kemudian ini Bapak Ibu perlu kita pahami juga Bapak Ibu, ya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian lagi, restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi berfokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Penguatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, ini dia. Ini perbedaannya. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Sedangkan peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Baik, demikian saja. Kurang lebih saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh Ibu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Siang-siang sore ya Pak. Ya. Nah, jadi hari ini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif pada kegiatan Kombel kita hari ini. Seperti yang disampaikan Bu Fitri tadi, di sini kita lebih tepatnya mengulas kembali, mengingatkan merefresh pengalaman pengetahuan kita mengenai budaya positif. Karena ini materinya sudah tidak asing lagi sebenarnya, karena sudah pernah kita dapatkan pada Kombel kita yang sebelumnya. Nah, di Kombel kita yang saat ini kebetulan kita ambil materi ini lagi, budaya positif, karena memang ada kegiatan yang harus diselesaikan. Dan untuk Kombel-Kombel yang selanjutnya, seperti yang disampaikan Bu Epi tadi, kita tunggu jadwalnya, siapakah pengisi
materi untuk gombel-gombel kita yang akan datang. Dan kemungkinan Bu Evi ini bakalan dibagi jadwal gitu ya Bu Evi. Oke, mungkin tidak karena tadi melihat waktu ya, saya kayaknya langsung saja tidak berpanjang-panjang. Kita lanjutkan tadi materi kita mengenai budaya positif, di mana tujuannya budaya positif tadi kita kan mau menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan menyenangkan, sehingga warga sekolah ini memang betul-betul nyaman, merasa aman, dan merasa senang berada di lingkungan sekolah. Lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Nah, ini tadi sekilas mengenai budaya positif yang di sini merupakan pewujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pemaparan materi itu mengenai yang nomor 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini tujuannya untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Sehingga di sini sebagai guru kita memiliki peran. Perannya itu untuk memahami kebutuhan dasar murid. Karena apapun tindakan yang kita lakukan itu biasanya berlandas dari kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jika kebutuhan dasar tadi belum terpenuhi, biasanya inilah yang akan menyebabkan ada tindakan-tindakan di luar dari tindakan yang biasa kita ketahui. Nah, menurut Dr. William Glasser, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Dan ini sebelumnya juga sudah sempat kita bahas pada ngobrol sebelumnya ya. Kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, ada penguasaan atau pengakuan atas kemampuan diri. Yang keempat, ada kebebasan atau freedom. Yang kelima, ada kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Dimana tadi bisa kita lihat di sini indikator dari masing-masingnya. Yang namanya kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival itu berarti kita butuh ada fisiologisnya. Rumah, makan, pakaian, rasa nyaman, itu yang dasar, kebutuhan dasar kita yang berkaitan dengan fisik. Nah, kemudian selain itu juga ada kebutuhan dasar yang berkaitan dengan emosional kita nanti. Di sini ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita memiliki rasa atau kebutuhan untuk diterima pada lingkungan kita. Kemudian ada penguasaan. Nah, di sini ada keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui. Nah, jadi perasaan diakui itu juga merupakan kebutuhan atas pengakuan. Kemudian juga ada kebebasan, di mana sini kita memiliki kebutuhan untuk pilihan kita sendiri, kita yang memilih. Jadi itu merupakan kebutuhan dasar juga. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Makanya kadang kita sering lihat anak nih, kita sudah mengajar dengan serius, fokus, tapi ada anak yang belajar sambil bernyanyi, belajar sambil bermain, atau belajar sambil tidur. Nah, berarti tindakan-tindakan tadi yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, biasanya ini kan akan menimbulkan tindakan-tindakan di luar keyakinan kita tadi. Nah, seperti ini misalnya, ada contoh kasus nih Bapak Ibu. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci oleh gurunya, kata Dinda. Menurut Anda,
ada kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi ibunya Rani dan mendengar informasi dari Ibunda Dinda tentang perasaan Dinda hari ini, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda dipenuhi? Nah, jadi muncul seperti ini. Jika jawaban Dinda yang pertama, jawaban Dinda, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, kira-kira untuk yang pertanyaan pertama ini ada tidak Bapak Ibu yang bisa kasih jawaban mengenai 5 kebutuhan dasar tadi? Jika jawaban Dinda seperti yang jawaban pertama ini berarti kebutuhan dasar apa nih yang belum terpenuhi dari Dinda? Apa baby? Kebutuhan kebebasan yang poin pertama, kebutuhan kebebasan. Simpan jawaban baby ya Bu, simpan dulu. Oke, boleh ibu yang lain boleh disimpan juga jawabannya. Ya, untuk jawaban yang pertama ya. Nah, mengenai jawabannya Dinda. Kemudian kita geser ke jawaban yang kedua. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Ya, dikit dulu jawabannya, disimpan. Oke? Ya. Nah, kemudian yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini kebutuhan dasar yang mana? Sudah dijawab? Ya, dijawab dulu, disimpan-simpan kunci jawabannya. Kuncinya jangan hilang. Oke, kemudian yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini yang mana? Kebutuhan dasar apa nih kira-kira yang tidak terpenuhi dari Dinda? Jika jawaban Dinda seperti ini, apa? Penguasaan, ya. Oke, udah dapat semua jawabannya, sudah disimpan, udah di-lock, kita buka. Nah, untuk yang pertama, ya, yang pertama di sini kan katanya ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelasku harus tenang. Berarti ini mengganggu kebutuhan dasarnya apa namanya? Kesenangan. Ya, jadi di sini dia merasa kebutuhan dasar mengenai kesenangannya yang terganggu. Karena dia suka belajar tuh sambil bermain, sambil bernyanyi. Berarti kesenangannya tadi itu yang merasa tidak terpenuhi. Nah, kemudian yang kedua, masih ingat jawabannya tadi Bu? Ya, ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia merasa seolah-olah ibu gurunya itu nggak suka, nggak menerima dia, tidak memperhatikan dia. Jadi dia merasa dia tidak dicintai. Oke, lanjut yang ketiga. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu-ibu aja. Berarti ini kebutuhan dasar ya? Iya, kebebasan. Kebebasan di sini. Maksudnya bebas di sini bukan dia bebas sesuka hatinya, tetapi dia bisa menentukan pilihan. Seharusnya yang belajar yang menyenangkan itu kan seperti ini Bu. Makanya terkadang kita kan di kelas sering menanyakan nih ya kan Bapak Ibu, di kelas kira-kira kita belajarnya seperti ini, hari ini mau modelnya gimana nih, yang aslinya gimana, kan selalu kita tanyakan seperti itu. Nah, ini tadi membuat kelas yang menyenangkan itu tadi. Nah, yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ya, benar ya Bu Evi. Ya, jawabannya penguasaan. Di sini jawabannya penguasaan karena dia merasa jawaban gambarnya itu nggak bagus, tapi ditampil. Jadi kan dia merasa seharusnya ini kan tidak, tapi dikerjakan oleh, jadi merasa dia tidak mempunyai power di situ. Dia tidak diakui. Seharusnya kalau bagus baru ditampilin. Jadi merasa dia tidak diakui di sini, tidak ada kebutuhan untuk penguasaannya yang terpenuhi. Nah, itu tadi mengenai
kebutuhan dasar manusia. Dan sekarang kita kira-kira tadi sudah paham ya Bu ya? Nah, makanya terkadang kita perlu memang jika menemui sesuatu kejadian di dalam kelas yang aneh menurut kita sebenarnya harus menyelidiki. Kira-kira ini anak mengapa, kenapa, dan bagaimana bisa terjadi seperti itu? Kemungkinan memang ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, misalnya seperti contoh anak yang suka tidur di kelas. Setelah kita gali informasi, ternyata memang si anak ini tidurnya ya selalu sudah larut malam atau bahkan menjelang pagi atau bahkan tidak tidur sama sekali. Berarti dia memiliki kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Makanya di dalam kelas dia sering tidur. Nah, bagaimana cara mencari solusinya? Mencapai nanti kita bahas di segitiga restitusi. Nah, sekarang kita lihat dunia berkualitas. Nah, yang namanya berkualitas itu berarti kan yang bagus, yang unggul, yang terbaik. Nah, jadi setiap orang itu memiliki dunia kualitasnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksa orang untuk masuk ke dalam dunia kita atau kita masuk ke dalam dunia orang lain. Karena kita punya perspektif atau pandangan masing-masing. Nah, dalam dunia berkualitas ini, ibaratkan kita seperti punya album. Album kita itu kita isi dengan hal-hal positif, hal-hal baik yang kita miliki untuk memunculkan motivasi kita untuk berbuat yang lebih baik. Nah, di sini kan dilihat katanya tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar yang kita bahas tadi itu kan bersifat umum, sedangkan kalau untuk dunia kualitas ini adalah yang bersifat lebih unik atau lebih personal. Oke, jadi di sini jika kita kaitkan dunia berkualitas dengan dunia pendidikan kita atau sekolah kita di sini mengenai murid, setiap murid itu juga sama seperti kita. Dia memiliki dunia berkualitasnya masing-masing. Sehingga tentu saja sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang berbangga, nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila kita sebagai guru mampu membangun interaksi yang berdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini intinya dunia berkualitas itu mengenai apa-apa saja yang bisa membangkitkan motivasi intrinsik kita sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, boleh Ibu Bapak, sepertinya di belakang sudah ada kopi, boleh yang mau ngopi sambil kita lanjut, kita sambil ngopi boleh, silahkan. Nah, jadi ini yang selanjutnya Bapak Ibu mengenai 5 posisi kontrol. Nah, ini juga kita refresh lagi ya mengenai 5 posisi kontrol. Di mana sebagai seorang guru atau seorang pendidik itu kita memiliki posisi untuk mengontrol. Di sini ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Masih ingat? Masih ingat-ingat lupa atau lupa-lupa ingat? Banyak lupanya daripada ingatnya. Oke, jadi 5 posisi kontrol yang kita bahas hari ini itu tadi ada 5 ya Ibu. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang terakhir itu manajer. Nah, di sini sebenarnya ini kebetulan ini tabel yang saya ambil yang sudah dikaitkan dengan hampir seluruh materi dari budaya positif. Di sini ada identitas gagal, identitas berhasil, atau identitas sukses. Di sini tadi sebenarnya berkaitan juga dengan materi yang disampaikan Bu Fitri mengenai motivasi tadi. Di sini ada juga. Nah, jika kita berposisi sebagai penghukum, posisi kita sebagai penghukum, jika guru berbuat
perbuatannya itu mengharding, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Dan jika guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini tipe yang penghukum. Nah, hasilnya nanti anak atau murid tadi akan memberontak, akan menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam, atau bahkan berbohong. Nah, kaitannya murid meletakkan guru di luar dari dunia berkualitas. Jadi kita tak dimasukkan ke dalam dunia berkualitas mereka tadi. Padahal kita berharap kita ini sebagai gurunya masuk ke dalam dunia berkualitasnya, yang bisa mereka kenang, yang mereka simpan dalam album kenangan baiknya tadi. Tapi ternyata jika kita berposisi sebagai penghukum, kita diletak di luar dari dunia berkualitas. Kemudian murid juga nanti akan bisa berkata, biarkan saja, nanti jangan marah-marah lagi. Jadi seolah-olah lebih gimana ya, penolakan terhadap tindakan guru tadi. Dampaknya biasanya murid juga akan mengulangi dan mengulangi lagi. Nah, kemudian pada pembuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya akan muncul-muncul di sini kalimat-kalimat seperti ibu kecewa sama kamu. Kemudian akan muncul, kan kamu udah tahu ibu capek, kenapa kamu seperti itu lagi? Nah, itu sebenarnya posisi kontrol guru yang membuat merasa bersalah. Nah, di sini nanti justru murid itu akan bisa membunyikan kebenaran, berbohong, atau dia akan menyalahkan dirinya sendiri seolah dia merasa tidak berharga atau bagaimana. Jadi seolah-olah motivasi dirinya itu tidak akan bisa muncul, bahkan akan tenggelam. Nah, kemudian murid itu juga nanti akan merasa lebih rendah diri, bukan rendah hati tapi rendah diri. Jadi merasa dia seperti insecure. Nah, jika kita berada posisi teman, nah biasanya kalau pada posisi teman ini, guru itu sering nanti keluar, ayolah bantu ibu. Jadi kayak lebih ke memang zona nyaman ini ya Bapak Ibu, posisi yang sebagai teman ini. Tapi di sini hasilnya terhadap murid adalah murid akan menjadi ketergantungan. Dengan posisi teman ini, murid akan menjadi ketergantungan. Nah, biasanya yang kita temui di lapangan adalah murid itu akan cenderung bergantung pada satu orang guru atau dua orang guru. Misalnya dia sudah merasa nyaman dengan guru tersebut, sudah merasa berteman dengan guru tersebut, pada guru tersebut dia itu baik, sesuailah dengan keinginan. Tetapi nanti begitu ketemu dengan guru yang lain, dia balik ke dirinya yang lain, yang aslinya mungkin. Nah, jadi ini sebenarnya posisi yang masih kurang aman juga kalau buat kita. Di satu sisi memang kita kadang-kadang perlu merasa sebagai teman, tetapi kalau untuk selanjutnya sepertinya ini perlu kita hati-hati juga posisinya. Karena nanti itu tadi murid itu lebih bergantung pada guru, ketergantungan. Nah, untuk posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini dia lebih kayak biasa kita tahu ya, menghitung atau mengukur. Misalnya seperti kalau misalnya ada yang murid melakukan misalnya, nah kamu tahu apa peraturan di sekolah kita? Nah, misalnya kamu tidak bisa melakukan ini, berarti kamu harus begini. Nanti ibu lihat sudah benar apa belum. Jadi lebih kayak betul-betul memantau. Nah, tapi di sini biasanya jika tidak ada pemantau, murid ini akan balik lagi ke setelan awalnya. Nah, kemudian yang terakhir, manajer. Nah, di mana kita tahu yang namanya manajer itu kan posisi yang bisa kita katakan posisi yang ideal di sini, karena di manajer ini kita tidak memberikan solusi secara langsung, tapi kita meminta murid yang menemukan atau menggali motivasi intrinsiknya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, biasanya kita lebih kayak bahasanya seperti ini, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi lebih menanyakan, lebih banyak bertanya di sini, sehingga murid itu berpikir sendiri bagaimana menjadi dirinya yang lebih baik lagi. Oke, jadi selanjutnya, nah berdasarkan pemaparannya tadi di sini ada kalimat-kalimat. Nah, coba di sini saya mau lihat ibu-ibu atau bapak-bapak di sini, kira-kira dari 5 kalimat yang ada di sini ini posisinya apa-apa saja. Di kalimat pertama, terlambat lagi,
pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ini biasanya kalimat yang sering diucapkan oleh posisi kontrol yang mana? Bukan guru piket maksudnya, Bu. Maksudnya di sini posisi kontrol tadi ini pada posisi yang mana? Pembuat? Ya, kata Bu Evi tadi pembuat merasa bersalah. Gimana Ibu? Jawabannya sama atau beda? Sama. Beda. Udah siapa? Apa ya tadi ya? Nampak kali ya? Atau disimpan dulu gitu? Iya. Ya, simpan dulu. Oke, kita lihat nanti, kita simpan dulu. Nah, masing-masing diingat jawabannya ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, apa peraturannya? Kamu tahu kan konsekuensinya? Nah, ini. Oke, sudah terjawab? Sudah disimpan jawabannya? Iya, Bu Evi langsung jawab benar ya. Oke. Iya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kamu bikin ibu kecewa. Rasa bersalah. Ya ini baru bersalah. Langsung bener ya kalau ini ya. Kalau ini langsung bener ya, Bu. Langsung bener. Oke. Kemudian ya sudah, kali ini nggak apa-apa. Nanti biar ibu bantu. Biar ibu bantu bereskan. Posisi oke. Yang terakhir, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Sama ya? Oh ya, lupa berarti teredit. Oke, harusnya yang terakhir ini pertanyaannya, ya harusnya ke situ Bu, tapi lupa ternyata. Ya maaf. Mungkin pertanyaannya yang terakhir ini lebih gini. Jadi kira-kira kamu bisa nggak memperbaiki masalah ini? Itu baru masuk ke manajer. Ya ternyata itu tadi salah konsepnya, ternyata belum dijawab ya. Nah, jadi untuk yang pertama tadi, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ini posisi apa nih sebenarnya gurunya? Di pasal pada posisi kontrol yang mana nih? Posisi yang tadi? Pemantau. Pada posisi? Atau boleh saya tambahin kalimatnya di kalimat yang pertama ini? Ya sudah, kalau kamu memang tidak bisa datang tepat waktu dan selalu datang terlambat, sekarang pergi keluar, lari keliling lapangan. Penghukum. Jadi posisinya seperti itu, penghukum. Nah, kemudian kalau yang kedua, apa peraturannya? Kamu tahu kan konsekuensinya? Ya, ini posisi pemantau. Jadi dia mengaitkan dengan peraturan-peraturan yang ada. Itu biasanya pemantau, melihatkan peraturan, konsekuensi seperti itu. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat seperti ini? Ibu merasa kecewa. Ini tadi jawabannya apa? Ya, pembuat merasa bersalah. Kemudian yang terakhir tadi, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini posisi sebagai teman. Nah, jadi ini, Bu, kita menginginkan murid-murid kita itu menjadi murid yang merdeka. Merdeka di sini arti katanya bukan merdeka yang sesuai dengan mereka sesuka hatinya, bukan. Tetapi tetap kita mengarahkan mereka sehingga mereka bisa memunculkan motivasi intrinsiknya di dalam dirinya sehingga bisa mewujudkan profil belajar Pancasila tadi. Nah, jadi dengan budaya positif di sini kita berharap bahwa murid-murid kita tadi memiliki profil belajar Pancasila. Tetapi profil belajar Pancasila yang ada pada diri mereka bukan karena penghargaan, bukan karena menghindari hukuman, tetapi memang benar-benar berada dari dorongan dari dalam dirinya masing-masing atau motivasi intrinsik. Dan benar seperti kata Bu Fitri, ini adalah PR yang sangat berat. Apalagi kita kemarin sempat dunia pendidikan ini sempat ibaratnya seperti mati suri 2 tahun. Ya kan, sempat vakum kemarin 2 tahun. Nah, disinilah sepertinya perubahan dunia pendidikan itu sangat terlihat sekali jelas perubahannya dari perubahan yang kita tahu jalannya itu sesuai dengan keinginan, tapi sekarang kita lihat makin menurun, di mana etika dan karakter murid itu terlihat sekarang semakin berkurang. Karena apa tadi? Mungkin karena motivasi intrinsik mereka itu belum muncul, karena mereka lebih termotivasi secara ekstrinsik, di mana mereka menghindari hukuman dan ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, jadi supaya kita bisa mewujudkan murid-murid yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab tadi, kita perlu mengacu pada restitusi
restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Dan posisi yang ideal bagi guru itu adalah posisi sebagai manajer. Walaupun terkadang manajer bisa kembali ke posisi teman ya Bu, karena memang manajer itu identik dengan penguasaan, dia memiliki penguasaan atau keterampilan teman dan juga pemantau. Tetapi tetap posisi yang ideal itu adalah manajer. Nah, yang terakhir materi kita adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Nah, ini langkah-langkah dari segitiga restitusi. Biasanya dalam penerapan segitiga restitusi ini kita nanti akan sering memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan meminta murid secara tidak langsung untuk menggali potensi dirinya sendiri atau menggali motivasi dari dalam dirinya sendiri. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di langkah yang pertama menstabilkan identitas, di mana ini adalah bagian paling dasar. Di sini peran guru adalah mengembalikan murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Identitas gagal ini tadi yang saat murid melakukan kesalahan. Tetapi jika kita pada saat menstabilkan identitas ini langsung menghakimi, langsung menghujat murid, identitas tadi tidak akan berubah. Mereka tetap pada posisi identitas yang salah. Jadi bagaimana caranya? Di sini justru kita menanyakan kepada murid atau mengembalikan murid dari identitas yang salah menjadi identitas yang sukses. Misalnya dengan kata-kata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tetapi perlu ditegaskan di sini bahwa kita tidak membenarkan tindakan yang salah. Maksudnya kita bukan bilang kalau kita berbuat salah itu baik, tetapi ada lanjutannya di sini. Bahwa maksudnya kita membantu supaya mereka pada saat identitas salah yang salah tadi atau identitas gagal itu, mereka biasanya masih cenderung emosi, sehingga kalau kita mau sampaikan apapun dia tidak akan dengar. Makanya kita harus di sini menstabilkan identitas ini lebih kayak menenangkan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Nah, pada validasi tindakan yang salah ini biasanya kalimat yang sering muncul gini, kamu pasti punya alasan kan melakukan hal ini. Jadi seperti kita mencari kira-kira apa akar dari masalahnya, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan identitas gagal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah langkah yang pertama dan kedua tadi sudah sukses, baru kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan sini kita kaitkan dengan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan tadi. Kira-kira keyakinan apa yang kita sudah kita sepakati? Kira-kira perbuatan kamu itu sesuai tidak dengan keyakinan yang kita sepakati? Nah, seperti itu kira-kira. Nah, praktik segitiga restitusi memberikan siswa peluang untuk memahami konsekuensi tindakan mereka, belajar dari kesalahan mereka, dan memperbaiki hubungan dengan komunitas sekolah. Restitusi menciptakan kesempatan untuk pemulihan daripada hukuman, menguatkan hubungan antar siswa dan staf pengajar, dan mengajarkan siswa untuk tanggung jawab serta kebaikan hati. Nah, ini sesuai dengan prinsip dari budaya positif, di mana kita menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter dan belajar yang baik. Oke, boleh saya coba putarkan contoh dari penerapan segitiga restitusi yang pernah kami terapkan. Kemarin waktu di kompil pertama sempat tidak tertayangkan ya Bu, karena ada masalah teknis. Nah, jadi sekarang coba saya terapkan. Nah, jika nanti ada kesalahan saya juga mohon maaf karena kami juga sama-sama masih belajar dan kita sini memang sama-sama masih belajar. Jika nanti ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Saya ambil contoh kasus kemarin Ibu, ketika ada siswa yang terlambat, saya coba penerapan segitiga restitusi.
Nah, memang terkadang segitiga restitusi ini tidak bisa kita lihat secara langsung dampak efeknya, hasil dari penerapan tidak bisa secara langsung, biasanya nanti berproses. Bisa disimak dulu sebentar. Siapa Rizky? Iya ini. Rizky ya? Nggak bisa masuk sini juga, tapi tadi nggak mau, tapi nggak tahu coba ya. Jadi tadi itu video penerapan segitiga restitusi yang pernah saya terapkan di sekolah. Nah, sebenarnya ini masih ada video-video yang lain, tapi kayaknya kalau bakalan tayangin memakan waktu ya, karena kita sudah sampai di jam yang sudah jam seharusnya selesai nih ya Bu. Nah, jadi tadi sebenarnya mau contohin juga, ada video nih buat oleh Bu Fitri juga mau ditayangin, tapi sepertinya tidak usah ya Bu ya, menghemat waktu. Ya. Jadi untuk hari ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita itu memang kita tidak bisa melaksanakannya sendiri, tapi kita butuh kolaborasi. Jadi di sini memang PR kita bersama, kita sama-sama berkolaborasi
untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita, supaya sekolah kita ini menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, yang bisa berpihak kepada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih dan sampai ketemu di kombel selanjutnya. Silakan kepada presenter, moderator. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sampailah kita ujung acara. Oleh karena itu, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan sikap atau perkataan, serta terima kasih kami ucapkan kepada narasumber, beserta terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Guru yang telah ikut berpartisipasi dalam lancarnya acara kita hari ini. Semoga acara ini memberikan manfaat dan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita selanjutnya untuk menjadikan Semanda lebih hebat dan kuat. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Sebelumnya sebelum saya tutup, kita kembali berpantun ya Bapak Ibu. Izin catatnya. Cakep ya Suai. Burung nuri terbang tinggi. Terbang Burung nuri terbang tinggi.